akan sangat bagus hasil fotonya. Anda tak akan menyesal nanti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Amiruddin, pemilik taroada.com dan channel 1 Energi yang sedang Anda saksikan ini. Pada seri kali ini saya akan cerita mengenai seri kuliah di Inggris. Dan saya akan berbagi kepada teman-teman kenapa Anda harus sekolah di Inggris. Jadi saya kuliah di University of Edinburgh, tulisannya University of Edinburgh, itu di Skotlandia. Edinburgh adalah salah satu kota di Scotland, dia adalah ibu kota Skotlandia. Skotlandia bisa kita katakan juga adalah bagian dari Inggris Raya. Jadi universitasnya juga menggunakan standar yang sama dengan Inggris secara umum. Nah, ada 5 alasan kenapa Anda harus sekolah di Inggris. Simak alasan-alasannya berikut ini. Yang pertama adalah Inggris adalah tempat di mana bertebaran universitas kelas dunia. Pada daftar 100 teratas universitas dunia yang dirilis KS World Ranking, ada 19 universitas yang berasal dari Inggris Raya dan ada 4 yang masuk dalam top 6 dunia. Nah, kebanyakan universitas ini telah berusia lebih dari 200 tahun. Jadi Anda tak perlu pusing untuk memilih universitas karena kekurangan stok universitas yang bagus yang akan di-apply. Ada banyak sekali pilihan di Inggris. Nah, di antara universitas-universitas tersebut ada misalnya University of Cambridge, Imperial College London, University of Oxford, King's College London, University of Edinburgh sendiri tempat saya sekolah, kemudian University of Manchester, Bristol University, kemudian ada lagi yang lain seperti Birmingham University, Leicester University, Lancaster University, University of Southampton, University of Warwick, University of Glasgow, University of St. Andrews, dan masih banyak lagi yang lain yang bagus-bagus dan keren-keren. Nah, perguruan tinggi di Inggris ini juga banyak menelurkan ilmuwan kelas dunia seperti Newton, Lord Kelvin, Michael Faraday, Stephen Hawking, dan ratusan peraih Nobel juga lahir dari universitas-universitas ternama di Inggris, termasuk pengarang-pengarang novel, misalnya pengarang novel Harry Potter, J.K. Rowling, atau pengarang novel Lord of the Rings. Nah, kualitas pendidikan yang bagus ini membuat Anda tidak bisa main-main kuliah. Dosennya Raja Tega adalah pemandangan yang biasa di Inggris. Tak ada namanya nilai kasihan, karena berasal dari negara dunia ketiga yang bahasa Inggrisnya pas-pasan karena miskin. Karena usianya sudah tua, atau karena jomblo, atau karena putus cinta, tidak ada alasan seperti itu. Nilai betul-betul berdasarkan hasil tugas atau exam. Tak akan ada toleransi bagi yang mencontek. Nah, alasan kedua kenapa Anda harus kuliah di Inggris adalah bahasa Inggrisnya orang Inggris. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah mengglobal, sudah jadi lingua franca, dan sudah dipelajari oleh seluruh orang di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, kalau kuliah di Inggris pastinya pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa ini telah dipelajari sejak kita bangku SMP, bahkan anak-anak sekarang sudah belajar sejak SD atau TK. Ya, sedikit-sedikit bisa lah, atau little weekend lah. Karenanya tentu tak sesulit ketika harus belajar bahasa baru. Misalnya harus belajar bahasa Jerman, bahasa Prancis, atau mungkin bahasa Arab. Nah, sehingga setahun pertama, misalnya kalau kita bersekolah di sekolah non bahasa Inggris di luar negeri itu, setahun pertama kan biasanya harus belajar bahasa pengantar sebelum masuk ke substansi mata kuliahnya. Tapi kalau belajar di Inggris atau negara-negara yang berbahasa Inggris, artinya sudah langsung masuk ke substansinya. Nah, akan tetapi uniknya adalah
aksen British kan sangat berbeda dengan aksen Amerika. Aksen British itu ya seperti Harry Potter itu, atau film-film Pride and Prejudice, dan beberapa film-film yang berbasis di Inggris lainnya. Akan tetapi kan yang banyak sering kita nonton adalah film-film Hollywood. Nah, kalau kita mendengar aksen orang British itu kedengarannya lebih tebal, lebih elegan, lebih klasik. Mendengar orang Inggris bicara itu seperti menonton film Harry Potter. Tiba-tiba rasanya kita sedang bicara dengan bangsawan awal pertengahan. Kalau di Amerika hanya para vampir yang hidup ratusan tahun yang memiliki aksen seindah ini. Sepulang dari Inggris, Anda akan merindukannya. Mendengar dengan penuh hikmat film-film yang beraksen British. Nah, karena belajarnya di negara asal bahasa Inggris, maka persyaratan bahasa Inggris untuk kuliah di sana ya akan sedikit lebih tinggi dibanding mungkin kuliah di negara-negara Eropa yang tidak menggunakan bahasa Inggris langsung, misalnya di Belanda atau di Prancis ataupun mungkin di Jerman. Secara rata-rata dibutuhkan IELTS-nya 6,5, ada juga yang 7, atau TOEFL IBT-nya 92 untuk dapat diterima. Ya memang sedikit lebih tinggi lah dibanding biasanya, tapi bisa lah dengan berusaha bersungguh-sungguh. Nilai segitu mungkin tak susah-susah amat untuk bisa kita dapatkan. Nah, alasan ketiga, budaya dan sejarahnya. Budaya Inggris itu usianya sudah ratusan tahun. Sampai sekarang aja ratunya masih berkuasa dan memerintah United Kingdom of Great Britain yang terdiri dari England, Skotlandia, Wales, dan Northern Ireland. Nah, Ratu Elizabeth, Ratu Inggris sekarang ini nih, itu juga kepala negara bagi 16 negara berdaulat yang dulu pernah di bawah jajahannya, seperti Australia, New Zealand, Kanada, dan Papua New Guinea. Nah, kerajaan England dan kerajaan Skotlandia yang menjadikan persatuan Inggris Raya ini sudah ada 1000 tahun yang lampau. Keduanya punya sejarah panjang peperangan dengan bangsa-bangsa Viking dari utara dan bangsa Eropa lainnya, misalnya dari Jerman sekarang, kemudian berperang sesama mereka sendiri antara England dengan Scotland, hingga kemudian berubah menjadi sebuah uni pada tahun 1707 dengan satu orang raja. Nah, karena sifatnya ini kerajaan banget, maka budaya rakyat Inggris itu menjadi terpengaruh oleh budaya kerajaan ini. Sopan santun ala bangsawan menjadikan rakyat Inggris terkenal dengan sopannya terhadap dan sangat menghargai tamu. Dengan sekolah di Inggris nih, kita bisa belajar banyak mengenai budaya dan sejarah Inggris. Museum-museum besar banyak di pinggirnya, tersebar di kota-kota utamanya. Kemudian koleksinya sangat beragam. Bangunan-bangunan Victoria itu sangat terjaga, apalagi di kota Edinburgh itu. Di setiap sudut, di setiap tempat itu adalah semua Instagramable. Bisa kita ambil gambarnya dan ya sangat cantik dan sangat bagus untuk menjadi sebuah foto. Dan itu sangat Instagramable. Kemudian yang keempat, kastilnya mempesona. Nah, kalau Anda terbiasa narsis, berfoto-foto, itu sangat cocok kuliah di Inggris. Di sela-sela aktivitas kuliah, kamu bisa menyempatkan diri mengunjungi kastil-kastil bersejarah di Inggris. Bisa dari Buckingham Palace di London, Edinburgh Castle di Edinburgh, Holyrood Palace juga di Edinburgh, kemudian Stirling Castle, Alnwick Castle tempat syuting daripada Harry Potter, Urquhart Castle yang ada di pinggir Loch Ness yang legendaris itu, dan masih banyak castle lainnya. Nah, setiap castle ini punya sejarah sendiri dan tak jarang menjadi tempat syuting film-film yang berbasis di Inggris, semacam Harry Potter. Nah, kita ambil sudut dari manapun pasti keren karena memang istananya juga dijaga dengan baik. Nah, spot fotonya juga sangat bagus. Tembok berlapis itu warnanya agak kemerahan, kemudian berpadu dengan sinar matahari di belahan bumi utara yang agak kemerahan, itu akan sangat bagus hasil fotonya.
Anda tak akan menyesal nanti. Nah, kemudian yang kelima ini mungkin yang paling penting bagi banyak orang. Klub sepak bola yang mendunia. Jadi Anda kuliah di Inggris, artinya Anda berkesempatan untuk menonton tim-tim favorit Anda berlaga di stadionnya masing-masing. Misalnya, saya pernah menonton di Old Trafford. Itu suasananya luar biasa. Ya, tidak seperti kalau kita menonton di TV yang ada pakai kamera. Ini suasananya orang bernyanyi, orang berjingkrak, berteriak, mengumpat, menyanyi, bertepuk tangan. Itu suasananya sangat sangat menggugah dan tidak bisa dilupakan. Atau Anda juga bisa berkunjung melihat stadion-stadion yang lain. Misalnya saya pernah ke stadionnya Liverpool di Anfield, Chelsea di Stamford Bridge, Arsenal di Emirates, atau misalnya ke City Etihad Stadium punya Manchester City, Tottenham, atau yang lain. Nah, karena itu sebagai penutup saya sarankan Anda kalau masih punya kesempatan, cobalah ke Inggris untuk sekolah. Anda tidak akan pernah menyesal kalau Anda ke Inggris untuk sekolah. Sekian untuk seri kuliah di Inggris. Kita lanjutkan untuk video berikutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.